Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Konsep Allah Tritunggal Jonathan Edwards hanya mungkin dimengerti melalui pemahaman konsep being dan becoming yang dikemukakannya. Konsep Edwards mengenai being dan becoming ini bukanlah suatu usaha untuk memadukan Heraklitus dan Parmenides. Meskipun konsep being Edwards pada naturnya merupakan suatu being yang memadukan konsep permanen dengan dinamis. Apa yang dilakukan Edwards adalah berusaha untuk mengemukakan suatu konsep yang menjelaskan tentang natur Allah di dalam keberadaannya dan natur dunia yang mencerminkan sang penciptanya. Jonathan Edwards melihat bahwa keberadaan itu sendiri merupakan sesuatu yang memiliki natur yang terus dalam proses becoming, tetapi yang juga adalah keberadaan aktual yang sempurna. Jonathan Edwards mengemukakan suatu konsep yang melawan pengertian tentang Allah yang sebenarnya lebih dekat kepada konsep unmoved mover. Sang Hyun Lee mengemukakan bahwa konsep Allah yang diadopsi dari Aristotle memiliki kesulitan untuk menjelaskan mengenai ciptaan. Ciptaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem, di mana Allah adalah Allah yang absolut dan statis. Mengapakah Allah yang tetap, tidak berubah, dan absolut ini menciptakan dunia? Apakah Dia perlu mengaktualisasikan dirinya? Jika Dia masih perlu mengaktualisasikan dirinya dalam ciptaan, bukankah ini berarti Dia tidak sempurna? Ketidaksempurnaan ini terlihat dari keberadaannya yang dalam keadaan berubah. Keberadaan Allah yang masih dalam suatu proses menunjukkan bahwa Allah bukanlah being yang absolut, melainkan berada dalam proses becoming. Tetapi Jonathan Edwards mengemukakan konsep yang menyatakan bahwa Allah memang berada dalam suatu proses becoming, namun tidak meniadakan being-nya yang sempurna. Edwards membahas keberadaan Allah sebagai Allah yang dinamis, tetapi juga absolut secara sempurna. Allah dalam konsep Edwards adalah sekaligus menjadi atau becoming, dan juga aktual atau being. Pemahaman yang dikemukakan oleh Jonathan Edwards mengenai Allah yang adalah being dan becoming ini merupakan suatu pemahaman yang mendobrak pengertian bahwa being merupakan suatu bentuk kesempurnaan yang statis, sementara becoming merupakan suatu bentuk ketidaksempurnaan yang secara dinamis terus berproses menuju kesempurnaan, dengan menunjukkan bahwa natur ontologisme Allah adalah being sekaligus becoming. Bagi Jonathan Edwards, Allah memiliki suatu disposisi yang merepetisi dirinya sendiri. Konsep inilah yang menurut Lee harus dianggap sebagai konsep dasar untuk memahami seluruh pemikiran filosofis teologis dari Jonathan Edwards. Allah berada dalam suatu proses untuk merepetisi dirinya secara kekal, tetapi dengan kesempurnaan aktualitasnya yang tidak terbatas, kekal, tidak berubah, dan dengan kemuliaan dan sukacitanya yang sempurna. Repetisi yang dimaksudkan adalah repetisi dari Allah Bapa, sumber dari segala sesuatu, di mana kedua pribadi yang lain berasal. Pemahaman ini merupakan pemahaman yang digunakan
Jonathan Edwards untuk memahami natur dari seluruh ciptaan alam semesta ini. Dari Bapa lahir pribadi kedua, dan dari Bapa keluar pribadi ketiga. Namun konsep ini harus dimengerti bukan sebagai pembedaan temporal, yaitu pengertian bahwa ada periode di mana pribadi pertama ada tanpa adanya pribadi yang lain. Lalu ada suatu waktu tertentu di mana pribadi kedua lahir dari pribadi pertama. Keberadaan Allah adalah kekal dan sempurna. Keberadaannya merupakan keberadaan yang unoriginated. Dan ini merupakan keberadaan yang dimiliki baik oleh pribadi pertama maupun pribadi kedua dan ketiga. Keberadaan yang demikian merupakan keberadaan Allah sebagaimana dipahami oleh Jonathan Edwards. Tetapi untuk memahami natur disposisional Allah, kita harus melihat keberadaan Allah dengan memberikan suatu pembedaan logis, yaitu pembedaan yang perlu dilakukan untuk memahami penjelasan di atas. Penjelasan tersebut mengenai keberadaan pribadi kedua dan pribadi ketiga, di mana proses tersebut merupakan sesuatu yang diperlukan agar pemahaman kita yang tidak dapat lepas dari konsep pembedaan temporal boleh memiliki gambaran untuk menangkap analogi yang digunakan Jonathan Edwards. Edwards mengemukakan keberadaan tiga pribadi Allah sebagai suatu pembedaan logis dengan menggunakan analogi keberadaan psikologis manusia. Analogi ini dinamakan analogi psikologis dari Allah Tritunggal, yang menurut Lee mengambil contoh dari analogi seorang manusia dari John Locke. Pribadi pertama merepetisi dirinya secara sempurna dalam keberadaan pribadi kedua, yang adalah intellectual exercise of the father disposition. Karena itu, pribadi kedua merupakan God's perfect idea of himself. Dan demikian pula konsep repetisi diberikan untuk memahami pribadi ketiga. Dalam analogi ini, pribadi ketiga adalah God's love of God's own idea of himself, as well as the self-communication or self-repetition of God in an affectional exercise of divine disposition. Keberadaan ini merupakan keberadaan yang berproses, namun juga aktual secara sempurna. Dan natur keberadaan Allah inilah yang dilihat oleh Jonathan Edwards sebagai suatu keberadaan yang dapat menjelaskan mengenai keberadaan seluruh alam ciptaan ini. Keberadaan Allah Tritunggal ini disebut dengan repetisi et intra. Prinsip ini menurut Edwards merupakan suatu prinsip yang menggambarkan natur dari seluruh alam ciptaan ini. Konsep penciptaan merupakan suatu repetisi et extra dari repetisi disposisi atau natur keberadaan dari Allah secara et intra. Tetapi keberadaan menjadi sesuatu yang tidak bermakna kecuali dalam memahami konsep Tritunggal. Seseorang juga memahami harmonisasi yang ada dalam hubungan antar pribadi dalam Tritunggal. Ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal memiliki suatu harmonisasi keberadaan yang sempurna, yaitu yang menyatakan kemuliaan Allah sendiri. Inilah yang disebut dengan God's internal self-glorification. Allah mempermuliakan dirinya sendiri dengan dua cara, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Holmes, in knowing himself in his own perfect idea, the Son, and in flowing forth in love and delight for himself, the Spirit. Konsep Edward dalam melihat aktivitas penciptaan dunia ini oleh Allah yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu bentuk ad extra dari aktivitas yang dilakukannya ad intra, merupakan konsep yang sama yang diterapkan untuk melihat tujuan dari penciptaan dunia ini oleh Allah, di mana konsep God's eternal self-glorification ini diadopsi menjadi suatu bentuk ad extra yang menyatakan kemuliaan Allah. God's internal self-glorification merupakan suatu ad intra
di mana pernyataan kemuliaan Allah di dalam dan melalui ciptaan adalah ad extra. Sebelum kita membahas bagian ini lebih dalam, mari kita lihat pengertian Edwards mengenai natur dari karya Roh Kudus. Pneumatologi Jonathan Edwards adalah konsep yang memakai peran Roh Kudus dalam relasi intra-Allah Tritunggal sebagai dasar. Edwards seringkali mengaitkan natur dari karya Roh Kudus sebagai cinta dari pribadi pertama terhadap pribadi kedua, pemberi cinta kasih Allah kepada orang percaya. The bond of love between the Father and the Son. Komunikasi cinta kasih antara pribadi Tritunggal ataupun komunikasi cinta kasih antara Allah dan ciptaannya. Tetapi Stephen Nichols menyimpulkan bahwa salah satu konsep Edwards mengenai karya Roh Kudus adalah sebagai pribadi yang revealing the Trinity ad extra. Karya Roh Kudus dalam menyatakan Tritunggal ad extra akan lebih jelas bila kita meneliti kembali konsep Edwards yang menempatkan pribadi ketiga sebagai pribadi yang menyatakan cinta kasih. Pribadi pertama akan repetisi dirinya secara intelektual dan sempurna, yaitu pribadi kedua. Dengan demikian, dalam komunikasi dan hubungan personal dalam Tritunggal, pribadi ketiga merupakan pribadi yang adalah kasih, peninggian, dan pemuliaan dari pribadi pertama bagi pribadi kedua. Allah Bapa meninggikan anak, mengasihi anak, dan mengirim Roh Kudusnya untuk menyatakan kemuliaan dari sang anak. Karena demikianlah natur dari pribadi ketiga dalam komunikasi intra-Allah Tritunggal. Dalam keharmonisan yang sempurna, Allah menyatakan kemuliaannya ad intra dengan meninggikan pribadi kedua. Pribadi kedua tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi pribadi pertama dan ketiga dalam keharmonisan yang sempurna meninggikan anak, yaitu pribadi kedua, sebagai repetisi sempurna dari ide diri pribadi pertama. Ketika Roh Kudus menyatakan pekerjaannya di dalam dunia, berarti dia menyatakan naturnya yang meninggikan pribadi kedua dalam suatu karya ad extra. Roh Kudus memberikan assurance akan keselamatan jiwa seseorang karena Roh Kudus mengungkapkan kemuliaan Kristus memenuhi seseorang. Roh Kudus memberikan suatu keyakinan akan otoritas kitab suci dengan menunjukkan bahwa kitab suci meninggikan pribadi anak Allah. Inilah konsep Jonathan Edwards mengenai natur dari karya Roh Kudus. Dengan konsep ini, kita akan melihat karya penciptaan yang dilakukan Allah menurut konsep Jonathan Edwards. Sang Lee mengatakan bahwa Jonathan Edwards telah melampaui konsep tradisional Barat mengenai substance dan form. Dia mengatakan bahwa Jonathan Edwards departed from the traditional Western metaphysics of substance and form and replaced it with a strictly modern conception of reality as a dynamic network of dispositional forces and habits. Tentu saja ini hanya dapat terjadi karena Jonathan Edwards melihat realita keberadaan Allah sebagai realita yang ultimat, di mana segala sesuatu yang lain merupakan realita yang dapat dipahami dengan menempatkannya sebagai suatu realita derivatif. Realita derivatif yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang mencerminkan Sang Pencipta dan dengan mengaitkannya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Konsep Trinitarian Edwards dalam melihat ciptaan yaitu dengan mengaitkan penciptaan sebagai karya ad extra dari apa yang Allah kerjakan ad intra, merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan mengapa Allah menciptakan dunia.
Allah yang dipahami secara disposisional, yaitu Allah yang memiliki suatu disposisi yang sekaligus dinamis, tetapi juga sekaligus sebagai aktualitas sempurna. Tidak perlu mengompromikan kesempurnaan dan kepenuhannya untuk menciptakan dunia ini. Keberubahan Allah tidak harus diterima dengan mengkompromikan kesempurnaan keberadaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Jonathan Edwards dan dijabarkan oleh Sang Lee. God is essentially a perfectly actually as well as a disposition to repeat that actuality through further exercise. Tuhan pada dasarnya adalah aktualitas yang sempurna dan juga watak untuk mengulangi aktualitas itu melalui latihan lebih lanjut. Dengan konsep ini, ciptaan dipahami sebagai suatu karya yang merepetisi kemuliaan Allah. Repetisi kemuliaan Allah secara et intra, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi dengan melihatnya secara pembedaan logis tentunya. Dengan repetisi kesempurnaan ide dari Allah Bapa dalam Allah Anak dan repetisi dalam kesempurnaan delight dari Allah Bapa kepada Allah Anak dalam diri Allah Roh Kudus. Repetisi ini juga yang dikerjakan et extra merupakan repetisi yang dikehendaki Allah untuk terjadi dalam dunia. Tidak lagi secara pembedaan logis saja, tetapi juga pembedaan temporal. Tetapi bila dalam ad intra terjadi kesempurnaan repetisi, maka dalam ad extra tentu akan dibutuhkan waktu yang tak terbatas bagi yang terbatas ini untuk mencapai repetisi sempurna dari Allah yang tak terbatas. Karena itulah keberadaan ciptaan ini tidak akan berakhir, tetapi akan terus-menerus berproses menuju kesempurnaan tanpa pernah mencapai kesempurnaan tersebut. Maka itu, Jonathan Edwards, sebagaimana dikatakan oleh Lee, memiliki pengertian akan kerajaan Allah yang termanifestasi secara terus-menerus dalam melampaui sejarah dunia ini. Kerajaan Allah adalah suatu tujuan ultimat yang bersifat imanen dan juga melampaui imanensi. Dalam konsep ini, Jonathan Edwards melihat realitas sebagai suatu perpaduan antara being tetapi juga becoming. Sebagaimana dikatakan oleh Lee, reality for Edwards is an order tendency to the extent that a disposition has permanence as an abiding realness apart from its actual operation, and as a structure or order power, being is essentially permanent. At the same time, since a disposition is power with causal efficacy, being divine dispositionally is becoming. Sebab itu, konsep Jonathan Edwards ini bukanlah dikemukakan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah realita itu tetap atau berubah. Jonathan Edwards melihat lebih dalam lagi dengan berusaha menjawab apakah tujuan dari keberadaan ini dalam keseluruhan rencana Allah, dan apakah delight yang Allah dapatkan dari keberadaan penciptaan ini. Pencarian yang telah bergerak melampaui Parmenides dan Heraklitus ini mendapatkan jawabannya pada konsep disposisional ontologi dari Allah Tritunggal. Namun, jawaban yang diberikan Jonathan Edwards ini juga menyelesaikan pertentangan being dan becoming ini dengan memberikan suatu alternatif yang menurut Lee ternyata merupakan konsep yang melampaui zamannya dengan sebuah strikingly modern conception of reality. Keberadaan dalam konsep Jonathan Edwards ini dilihat pada dasarnya sebagai ordered power combines the dynamic with the permanent. Namun meskipun pencapaian ini merupakan pencapaian yang melampaui zamannya, tetapi yang lebih menarik perhatian Jonathan Edwards dalam melihat natur dasar dari penciptaan melampaui perdebatan filosofis pada zamannya, pada masanya, adalah natur becoming dari realita disposisional ciptaan ini.
Jonathan Edwards memperoleh suatu bentuk yang konsisten atas pemahaman ini dengan fokus dari pemikiran teologisnya pada konsep the glory of God. Pemahaman ini pertama-tama dibahas Jonathan Edwards dalam bentuk wahyu umum. Keseluruhan ciptaan ini menyatakan keindahan Sang Pencipta. Dalam seluruh keharmonisan alam, keindahan, ketelitian, kekuatan, dan segala yang terdapat pada alam, terdapat suatu pernyataan untuk memberikan konfirmasi bagi kemuliaan Allah. Namun kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui ciptaan ini, atau untuk lebih terdengar Edwardsian, kemuliaan Allah yang direpetisi dalam ciptaan ini merupakan suatu konsep yang sulit dipadukan dengan konsep divine simplicity. Jika divine simplicity itu disalah mengerti sebagai simplisitas realitas yang satu dan tetap ala Parmenides, sebagaimana dikemukakan oleh Tao, beauty does requires complexity within the divine simplicity tradition. Complexity was a mark of creaturely limitation. Edwards practically reverse this, finding creaturely limitation reflected in the incapacity for complexity. Keindahan dalam dunia ini mengkomunikasikan kemuliaan Allah, dan karena itu usaha memahami natur disposisional dari dunia ini yang memiliki sisi kompleks dari sifatnya yang terus berubah mencerminkan natur Allah yang juga memiliki keberubahan yang merepetisi diri demi manifestasi kemuliaannya. Suatu konsep yang tidak mendapat tempat dalam pemahaman akan Allah yang secara kaku tidak berubah, tetapi juga tidak dapat disamakan dengan keberubahan yang tanpa aktualisasi sempurna. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh Jonathan Edwards, Allah adalah aktual secara sempurna dan juga terus dalam proses becoming. Saksikan kelanjutannya dalam video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.